Kondisi Jay Itzes menjadi sorotan serius jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek andalan timnas Indonesia tersebut kembali mengalami masalah kebugaran saat tampil di laga terakhir Liga Italia bersama Sassuolo. Jay Itzes sebelumnya sempat menepi sejak 3 Mei 2026 akibat cedera tumit. Namun pada pekan pamungkas Liga Italia melawan Parma Minggu malam, pemain berusia 25 tahun itu akhirnya kembali dipercaya tampil sebagai starter. Sayangnya, comeback Jay Itzes tidak berjalan mulus. Ia harus ditarik keluar pada menit ke-54 dan digantikan Pedro Felipe setelah mengalami masalah fisik di tengah pertandingan. Selain kondisi kebugaran yang belum sepenuhnya pulih, Jay juga sempat mengalami benturan di kepala saat duel di lapangan. Media Italia pun mulai menyoroti situasi tersebut. Pemulihan cedera tumit yang belum benar-benar sempurna, ditambah benturan yang dialaminya membuat kondisi Jay Itzes dianggap cukup beresiko. Situasi ini tentu menjadi perhatian besar bagi timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026. Apalagi nama Jay Itzes sudah masuk dalam daftar 44 pemain yang dipanggil John Herdman. Mengingat perannya yang sangat penting di lini belakang, kondisi fisik sang kapten kini menjadi perhatian utama tim pelatih skuad Garuda. Meski klubnya, Cremonese, harus terdegradasi ke Serie B Liga Italia, performa Emil Audero justru tampil luar biasa sepanjang musim 2025-2026. Kiper timnas Indonesia tersebut bahkan menjadi penjaga gawang dengan jumlah penyelamatan terbanyak di Serie A musim ini. Emil Audero berhasil mencatatkan 125 penyelamatan, melewati mantan kiper legendaris Spanyol, David De Gea, yang berada di posisi ketiga dengan 121 saves bersama Fiorentina. Tak hanya itu, Emil Audero juga sukses mencatatkan 11 clean sheet dan menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di Cremonese dengan total 2.610 menit. Dari 30 penampilannya musim ini, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut kebobolan 44 gol. Penampilan impresif Emil Audero bahkan sempat membuatnya dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A pekan ke-25 dan masuk dalam Team of the Week Liga Italia. Kini perhatian publik mulai tertuju pada masa depan Emil Audero musim depan. Setelah masa peminjamannya bersama Cremonese berakhir, Emil dijadwalkan kembali ke klub induknya, FC Como. Namun kontraknya bersama klub milik Hartono bersaudara tersebut juga akan habis pada 30 Juni 2026. Situasi ini membuat banyak pihak penasaran, apakah Como akan memperpanjang kontraknya atau justru melepas sang kiper di musim 2026-2027 mendatang. Bek Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut kini disebut memiliki peluang cukup besar untuk membela timnas Indonesia jika gagal masuk skuad timnas Belanda maupun Belgia. Seperti diketahui, Pascal Struijk memang memenuhi syarat membela 3 negara sekaligus, yakni Belgia, Belanda, dan Indonesia. Ia lahir di Antwerp, Belgia, memiliki darah Belanda sekaligus keturunan Indonesia dari keluarganya. Hingga saat ini, Struijk sendiri masih belum memiliki caps resmi di level senior bersama tim nasional manapun. Banyak pihak menilai dirinya masih menunggu kesempatan dari timnas Belgia atau Belanda untuk tampil di turnamen besar seperti Euro maupun Piala Dunia. Namun dalam pengumuman skuad terbaru timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026, pelatih Rudi Garcia tidak memasukkan nama Pascal Struijk. Kini harapan sang pemain tersisa di timnas Belanda, yang hingga saat ini masih belum merilis daftar resmi skuadnya. Ronald Koeman dijadwalkan baru mengumumkan daftar pemain Belanda pada 27 Mei mendatang. Jika sampai namanya kembali tidak masuk skuad, peluang Pascal Struijk membela timnas Indonesia diprediksi semakin terbuka lebar. Apalagi PSSI memang sudah lama memantau situasinya untuk proyek naturalisasi. Dengan usia yang kini menginjak 26 tahun, bukan tidak mungkin Pascal Struijk akhirnya memilih jalan yang sama seperti Kevin Dix dan bergabung bersama skuad Garuda di masa depan. Timnas Indonesia dipastikan mulai menjalani pemusatan latihan atau training camp untuk persiapan AFF Championship 2026 pada Selasa, 26 Mei 2026 di Jakarta.
TC tersebut akan berlangsung hingga 30 Mei dan menjadi tahap awal seleksi pemain menuju turnamen sepak bola Asia Tenggara itu. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan seluruh agenda pemusatan latihan berjalan sesuai rencana. Untuk TC kali ini, John Hartman memanggil 23 pemain. Menariknya, dari seluruh nama yang dipanggil, hanya Marcelino Ferdinand yang saat ini bermain di luar negeri bersama klub Slovakia, AS Trencin. Hartman menjelaskan bahwa pemusatan latihan bulan Mei memang difokuskan untuk pemain domestik karena para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa tidak bisa bergabung akibat terbentur regulasi FIFA. Situasi tersebut membuat staf pelatih kini lebih fokus memantau kualitas pemain lokal. Menurut Hartman, agenda TC ini menjadi peluang besar bagi para pemain Liga Indonesia untuk merebut tempat di skuad utama Timnas Indonesia. Bahkan ia membuka kemungkinan beberapa pemain domestik tampil di agenda internasional berikutnya jika mampu menunjukkan performa impresif selama latihan berlangsung. TC ini pun menjadi langkah penting bagi John Hartman dalam membangun fondasi skuad Garuda menuju 2 agenda besar tahun 2026 sekaligus memperluas kedalaman tim senior Indonesia. Striker keturunan Luke Vickery secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain muda tersebut mengaku sangat tertarik dengan peluang bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Garuda di stadion. Isu ini muncul di tengah kabar bahwa John Hartman tengah aktif mencari tambahan amunisi dari pemain diaspora. Luke Vickery sendiri mengungkapkan bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Ia menyebut neneknya lahir di Indonesia dan memiliki dokumen resmi lengkap yang berpotensi mempermudah proses naturalisasi. Bila ditawari, saya pasti akan terbuka untuk itu dan sangat tertarik membela tim nasional, ujar Luke Vickery. Di level klub, performa pemain berusia 20 tahun tersebut juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Bersama MacArthur FC di kompetisi A-League Australia, Luke Vickery mulai mendapat peran penting di dalam tim. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 19 penampilan dengan torehan 4 gol dan 1 assist. Catatan tersebut membuat namanya mulai dipandang sebagai salah satu calon striker masa depan Timnas Indonesia. Sementara itu, peluang Timnas Indonesia untuk mendekati pemain Aston Villa, Ian Maatsen, kembali menjadi perbincangan hangat. Saat ini, Ian Maatsen baru mengoleksi 1 caps bersama Timnas Belanda senior. Setelah itu, pemain yang mampu bermain sebagai fullback, wingback, hingga winger tersebut tidak lagi dipanggil membela Belanda pada FIFA Matchday Juni dan September 2025. Situasi tersebut pun memunculkan pertanyaan, apakah kondisi tersebut menjadi peluang bagi PSSI untuk mencoba mendekati Ian Maatsen? Namun berdasarkan regulasi FIFA, sekalipun Ian Maatsen bersedia membela Timnas Indonesia, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI dipastikan tidak mudah. Ian Maatsen baru bisa memperkuat Timnas Indonesia apabila memenuhi syarat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Meski begitu, situasi ini tetap dianggap sebagai peluang bagi PSSI untuk mulai membangun komunikasi dan pendekatan dengan pemain Aston Villa tersebut di masa mendatang.